Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat datang di channel Kang Ain di edisi jalan-jalan cari orderan. Kebetulan hari ini sekarang hari Minggu, udah dapet orderan nganter garang. Ini kayaknya nganterin kado. Jadi tujuan kita sekarang ini ke Jalan Tengku Gey atau Jalan Utama. Mungkin dari tempat tadi jemput itu sekitar ya 8 atau 10 kilo lah. Jadi sekarang kita ada di komplek di Soekarno-Hatta. Kebetulan kalau kita lewat belakang sini, kita tembusnya itu ke Jalan Kartanga. Bukan Singon 3 lagi, Singarkoyan Dangai. Singon 3 itu udah langai. Nah, tadi pagi udah dapat juga sih orderan itu bawa penumpang. Alhamdulillah, ini dapatnya udah orderan ketiga hari ini. Jadi dapat 2 ngantar penumpang, kemudian dapat 1 ngantar garang. Sekarang masih pukul 11 ya. Masih pukul 11 siang. Tapi cuacanya sudah mulai, sebenarnya udah dari jam 8 tadi sudah mulai terik. Tadi malam sempat hujan lumayan deras ya, cuman nggak sadar juga ya. Itu gerak kalangannya, pokoknya tiga-tiga hujan, suasana sejuk, ya udah kelor nangkar ngolor. Kalau di hari Minggu seperti biasa jalanan sunyi karena tadi malam macet di mana-mana. Sebenarnya dari jam 7 malam sampai jam 10 malam itu cuacanya masih cerah. Hujannya itu sekitaran jam, kalau di rumah kemarin sekitarannya 11 deh hujan derasnya. Jadi katanya jam 10 lewat udah banyak yang ini juga, udah banyak yang udah turun hujan. Mudah-mudahan hujan lagi sih. Sebenarnya kalau siang kayak gini sih nggak masalah, yang penting jangan ngaleng. Kalau ngaleng itu gerahnya luar biasa. Itu AC udah nggak lagi, mesti dikonggain dengan kipas angin baru kerasa. Konggain ya ke Kangaru. Sekarang ini kriminal khususnya jangret semakin banyak. Jadi ya target rata-rata kalau kita lihat dari media sosial, target itu rata-rata didominasi oleh perempuan, khususnya ibu-ibu ya. Baik itu gawa kendaraan sendiri, goncengan, ya targetnya ya kendaraan ini ya, kendaraan roda 2. Kalau kita lihat sih sebenarnya di jalan banyak sih kayak kesempatan jangret itu. Jadi gak sih banyak yang gunain itu tas model apa ya, kalau yang di ini ya diselengkangin itu ya. Nggak tahu jenis tasnya, yang cuman tali itu tali terus diselengkangin. Nah itu rata-rata di ini kelihatan, jadi kayak ada skes jangret itu untuk bisa ini apa sih, operasi atau bertindak. Jadi dapat momennya ada, kemudian juga objeknya misalnya kayak ditarik itu bisa,
Ya itulah, malah ya rata-rata yang kena jangkret jatuh ibu-ibunya. Malah ada beberapa bulan kemarin sengkat istri seorang polisi di jangkret di Jalan Fajar kalau nggak salah, angka yang meninggal dunia. Cuma kronologisnya kurang tahu sih. Cuman kalau yang ada rekaman-rekaman CCTV-nya itu, yang kejangkret itu rata-rata ya itu ketarik, kadang tasnya dapat atau enggak, yang dijangkret udah jatuh dari kendaraan, kadang dalam keadaan ini lagi ibaratnya itu kalau kencang banget sih enggak ya, ya sekitaran kecepatan 40 lah, ditarik. Namanya ibu-ibu ya, kadang-kadang kestabilannya juga kurang. Pada saat kejadian ya fokus karena kurang tadi, kontrol ini handlingnya juga berkurang, jadi dia jatuh. Jadi ya kalau misalnya gawa penumpang ibu-ibu atau cewek yang gunain tas selengkang kayak gitu, ya kalau bisa sih ditaruh di tengah ya, diantara yang gawa motor sama yang ditungkangin, setidaknya ya mencegah lah. Kadang uangnya juga di tas nggak seberapa, tapi ya resikonya. Kayak dulu karena istri naruh tas di mobil, dalam tas cuma cukai tapi kaca mobil udah dikecain. Ada kesempatan ya seperti di Gilang Gang Naki ya. Gang Naki yang sekarang nggak tahu di mana. Jadi ada kesempatan orang lagi ya di zaman sekarang, apalagi semenjak corona, ekonomi ya banyak PHK di mana-mana, ekonomi masih bergerak ya, bergerak normal. Cuman kan yang beberapa kasus yang seperti udah kena PHK itu kan nggak tahu lagi, dia udah bingung mau kemana. Ada kesempatan ya digas lah. Kadang-kadang ya kriminal kayak gitu. Nah apalagi Kangaroo ini sekarang nih sudah mulai kayak pencurian kagar-kagar besi itu. Jadi kayak kagar-kagar besi yang membatasi antara jalan dengan parit itu sudah mulai hilang. Malah kemarin sempat berita itu di gedungnya Lembaga Adat Melayu Riau itu udah hilang. Kakak deh kalau lewat sana kita lihat ya. Padahal di jalan ini loh, Lembaga Adat Melayu Riau itu nggak jauh, pas di seberang rumahnya ini, rumah dinasnya Kapolda Riau. Memang gesit. Nggak tahu deh kemampuannya yang sangat gesit sekali. Dari ya tidak, kalau kayak gitu sih biasanya udah terlatih. Udah di training. Jadi kayak udah ngikutin diklat khusus. Anti ini ya, anti kelacakan. CCTV padahal di dekat itu kalau bisa digilang, CCTV itu ada di ini, di Hotel Arya Duta. Saya nggak tahu ya nenggakinnya ke bisa kedeteksi ke Lembaga Adat Melayu Riau itu apa enggak ya. Cuman ya kalau misalnya kayak fasilitas ini ya itu hotel sih, hotel sih yang paling dekat. Udah mulai meresahkan, sudah mulai ngerusak. Juga kayak gangku-gangku di trotoar yang bahan besi
udah mulai hilang-hilang. Nggak tahu ya kapan ya mereka ngelaksanain itu. Kita sekarang ada di Jalan Kaharudin Nasution. Bentar lagi kita sampai tujuan pengantaran ya. Pengantaran kakeknya. Ya kalau dari sana ongkos berapa ya itu ya? Nanti deh kita lihat ya. Jalanan masih terlihat sunyi. Nanti sore kayaknya enak nih kalau berenang nih. Udah lama nggak berenang, gak gocah lah sekalian. Udah lama juga nggak berenang mereka. Cuma ya kalau hari Minggu gini kayak tempat kolam renang Kaglik kayak gitu sih ramai ya. Sangat ramai sekali. Tapi kalau misalnya yang ke tempat kolam renang yang mungkin aku tuju nanti itu, kalau kolam khusus berenangnya sih beda ya sama celuk-celuk. Kolam celuk. Kalau ini ya nanti dulu deh kita lanjutin. Lampu merah. Ini juga gagang-gagang ojol kadang nggak kelihatan ini. Udah pada ini kali ya, udah ini udah ketutup. Udah ketutup targetnya. Karena sih kalau kita ngobrol bareng-bareng rata-rata sih punya target masing-masing. Jadi misalnya udah dekat segini gali, udah dekat segini gali. Ya kayak mereka itu mikirnya sih kayak ngasih kesempatan untuk driver lain untuk dapat rezeki juga. Jadi setelah mereka targetnya tercapai, mereka gali, ya kesempatan untuk driver lain mendapatkan orderan ya jadi peluangnya jadi makin besar. Karena drivernya juga berkurang ya. Apalagi kan sekarang kan skemanya kan anggota ini driver-driver itu kan ada apa sih namanya? Bukan rank ya. Ya rank lah, ranking lah. Ranking keanggotaan. Kalau kayak aku kan ranknya paling bawah nih. Paling bawah. Aduh, coba dapat ya. Ya adalah beberapa benefitnya yang kita dapat, kayak ya ada servis gratis, cashback lah, cashback service. Kemudian juga kayak ada diskon. Jadi kayak perusahaan ojek online ini dia juga ada kerjasama sih kayak sama restoran-restoran, bengkel. Kemudian kayak ini sih ya, cucian mobil atau motor, mereka itu ada kerjasama. Jadi kayak driver yang motor ataupun mobil itu dapat potongan harga. Apalagi mobil ya, mobil itu kalau teman-teman aku itu banyak masalahnya itu kayak ya ada beberapa customer itu yang kalau naik kendaraan itu kadang ya dalam keadaan gimana ya, keadaan gak ini kakinya itu nggak bersih, jadi kayak masih berlumpur atau gimana ya. Itu jadi resikonya ya mereka harus bersihin lah. Jadi setidaknya nanti ada customer datang lagi keadaan dalam mobil udah bersih. Kadang juga ada yang muntah di dalam mobil, ya harus dibersihin dulu demi menciptakan suasana yang ramah. Suasana yang ramah. Kita udah masuk di Jalan Tengkuge atau jalan utama. Jadi ini masuknya itu di Kecamatan Bukit Raya. Ini lumayan ramai. Jadi kayak
Tengkuge ini salah satu area pemukiman. Jadi mulai dari kita masuk tadi hingga nanti itu ke ujungnya itu bisa tembus ke jalan Lagersa, itu rata-rata ya diisi perumahan, kompleks perumahan, kiri kanan perumahan semua. Jadi ya makanya di sini kayak ekonominya jalan, jadi kayak ruko-ruko, kemudian restoran-restoran banyak di sini. Karena penduduknya juga rame. Jadi kalau kita makin ke ujung dari Jalan Tengkuge ini, kita udah sampai di Kergastasan. Jadi kayak ada Kergastasan antara Pekanbaru sama Kabupaten Kampar. Masih lengang trafiknya. Biasa kalau hari biasa Tengkuge ini juga daerah macet, kayak pergi dan pulang inilah, pergi dan pulang kerja ataupun sekolah, padat. Indomaret sama Avon aja satu jalan ini ada berapa? Dari awal sampai ujung ada. Ini market. Itu menandakan warganya sangat banyak sekali. Ini ngomongin apa ya? Ya langa-langa kalau ngobrol kayak gini ya kebanyakannya ngelantur. Tapi tidur nyenyak sih tadi malam karena hujan. Ya berangsur-angsur akun ojol kita sudah mulai ngonggahi. Setelah seminggu lagi. Kalau di Gilang ini siapa sih? Akun gagu ya. Akun gagu. Kenapa akun bisa disabilitas? Nggak dapat ini, nggak dapat orderan 1212. Ya jadinya Wiro Sableng. Anaknya Sinta Gandang. Tapi dulu itu kalau bicara tentang filmnya Wiro Sableng itu dinanti. Yang nonton banyak. Yang enggak, yang kalau kita udah dewasa gini mikirnya ini film apaan gitu ya. Ya kalau kita lagi bertarung sama orang terus mau ngeluarin jurus, itu ngobrol dulu. Itu jurus Dewa Manguk. Nah dia ini dulu pasang kuda-kuda dulu. Kalau dimasukkan ke kehidupan nyata udah ini ya, udah diserang dulu. Capek-capek pasang jurus malah diserang. Jadi kayak musuhnya itu tunggu dulu ya, aku pasang jurus dulu ya, nanti kalau udah kelar gak harus serang. Nah yang gak enaknya kita udah ditungguin, malah yang pasang jurus yang nyerang duluan. Nah kita udah nyampe ini di rumah customernya. Oke, sudah masuk lagi orderan, kita lihat dulu. Oke, kita konfirmasi dulu, pastikan kesananya sudah sesuai. Jadi kalau misalnya ada informasi catatan bisa dikasih tahu ke kita. Wah, Sengintan ya, berarti kita lewat dari sini. Sudah jam makan siang. Kalau sudah jam makan siang ini orderannya
Yang jelas yang ngantar garang. Yang ngantar makanan lah. Ya, gakak-gakak itu saja sudah lucu. Kita ke sini nama restorannya Angkera Ikan Gakar Putri Kenggar. Putri Kenggar. Berarti ini sendiri ya, bukan Putri Kenggar ya. Wah, bukan mantur. Cuaca sih beneran enak sih untuk berenang ini. Ngelatih otot-otot kendor. Ternyata tidak jauh dari kita ngantar garang tadi. Nah, dikit lagi sampai sih ini. Ngana, ayo. Ngana dia. Di mana restorannya ya? Loh. Oh, iya sih, harusnya di belakang sana ya. Titiknya pas di tengah-tengah, kirain tadi di sana. Berarti kita dari sini gak masuk sini. Ya ke Jalan Sangintan sih ini ya. Nah, ini. Di sini gaknya kos-kosan. Oh, ini dia. Angkera Ikan Gakar Putri Kenggar. Oke, kita masuk. Iya. Permisi. Dari Gojek, Kakak. Iya. 2000 years later. Terima kasih, Kakak. Ayamnya udah sayang ya? 2, oke. Oke, jadi kita sudah sampai. Jangan di sini deh. Oh, harusnya enaknya di sini saja. Sisa aja kita muternya. Kita coba cari tembusan ke Jalan Air Hitam. Ya, kalau di sana kan kita muternya terlalu jauh ya. Jadi lebih dekat. Ya, kalau di Pekanbaru masih banyak kayak gini nih, kebun-kebun sawit. Sawit sangat hidup sekali di Riau. Oh, jadi panasnya ya terik. Aduh. Oke, kita sampai di sini. Lagi-lagi ada kerunahan. Ya, seperti yang aku bilang tadi. Kalau jalan Tugu Gatu Tangga ini angke ke ini sekitaran itu rata-rata ya pemukiman warga. Mulai dari Krungnas, kompleks sampai klaster ada. Nah, dulu kalau zaman-zamannya kuliah atau sekolah, banyak ya kenalan sama cewek-cewek ya di sini. Kenalan, sok ganteng. SMA itu ya kalau dulu sebelum media sosial, aku tuh apa ya, NRC. Kita sudah sampai di Jalan Air Dingin. Nah, kalau air dingin ini dominasi sangat
mahasiswa ya, jadi kos-kosan. Di sini tempat kos-kosan yang ramai. Jadi lanjut cerita tadi. Kalau zaman SMA sampai kuliah itu ya semester awal lah. Jadi kalau misalnya kenalan sama cewek ya dari NRC. Jadi kalau kita ke warnet itu kalau nggak main game online ya kebanyakan berselancar di NRC lah. SMA, kalau SMA itu kelas berapa ya ininya ya? Belum ada Friendster deh kayaknya itu. Pasang dulu ya. SMA udah belum ya? Oh belum SMA itu. Ingal aja ngasih kakek plaza.com, belum ada kakek Yahoo. Jadi kalau kita bikin ingal ya username @plaza.com deh. Lupa. Plaza bukan plaza ya, plaza. Punyanya Telkom dulu itu. Jadi nggak ada yang namanya benar-benar ini, benar-benar kalau misalnya ketemuan ya benar-benar kencan buta. Jadi kaget-kagetnya ya benar ini. Kaget-kaget ya, lagi-lagi sok ganteng ya, namanya kita ya ini ya, kita ada punya tiko-tiko dong. Kita sukanya kayak gini nih, kayak gini ya. Kalau nggak suka ya biasanya hilang kontak. Nah satu lagi tuh zaman SMA itu kenalannya jalur radio. Jalur radio seru tuh. Jadi kayak kita saling ini kirim salam dari radio. Jadi kalau digilang ya kenyarnya jadi ngoconglang ya. Jadi kayak ada siaran radio gitu kan ya, ada ucapan dari ini untuk ini jangan lupa makan siang ya. Nanti digalas lagi tuh ya udah. Nah, biasanya kayak gitu tuh yang biasanya nongkrong di radio, bukan nongkrongnya di ini ya, bukan nongkrongnya di radio ini kayak di apa ya, peralatan radio. Di stasiun radionya kan biasanya kayak ada disediain tuh gangku-gangku. Jadi kalau yang suka dengerin radio ngumpul rame-rame di sana, ada komunitasnya. Nah kenalan biasa di sana. Jadi selain NRC ketemuan di sini, apalagi kalau dulu zamannya aku itu kan untuk telekomunikasi sendiri ya dibilang mahal ya. Jadi cuma ada pilihan, cuma ada telepon sama SMS. Telepon itu kalau dulunya itu 1 menit itu 1.800, SMS 350. Itu 1.800 1 menit ya. Jadi nggak ada tuh yang ngisi-ngisi pulsa kayak cuma 10.000, nggak ada. Perdananya aja dulu Singkati Nusantara itu berapa ya? Singkati Nusantara itu kalau nggak salah gandling perdananya aja 100.000. Isinya nggak 100.000 itu, kadang-kadang cuma beli kartu doang. Kayak misalnya kita kalau dulu kan ya kayak Telkomsel itu kan belum ada belum ada kartu as, yang ada cuma Singkati sama Halo kalau nggak salah ya, Singkati sama Halo. Kalau XL itu ada XL Gening. Kalau Indosat itu dulu ada ini Mentari M3 ya, Mentari M3. Apa lagi ya, ada Smart and Bright Up itu kalau nggak salah ya. Jadi ya cuman 3 provider itu, Indosat, Telkomsel sama Excel. Kemudian ya
Itulah, jadi kalau kita geli Cardano itu emang mahalnya itu di geli kartunya, geli chipnya itulah. Nah di situ mahalnya. Ada geli Cardananya itu 50.000, isinya cuma 20.000. Jual pulsa minimal 50.000. Jadi benar-benar ya kalau pakai handphone ya benar-benar yang ini ya, benar-benar yang penting-penting aja. Apalagi zaman dulu kan masih SMP, megang handphone pertama itu SMP. SMP itu yang handphone lagi high-nya itu Nokia 3310. Nokia 3310, 3210. Nah, itu lagi high itu. Apalagi ini dijual kayak gantungan-gantungan di leher itu lah. Apa sih namanya? Gantungan di leher. Jadi handphone itu digantungin di leher, juga kemana-mana. Berapa ya? 1,3 dulu ya, 1,3 juta Nokia 3310 itu barunya. Di rumah masih ada sih, ada 3 biji itu di rumah. Kemarin lagi bersihin lemari, ketemu handphone lama. Jadi kan kebetulan kalau aku itu beli handphone ya beli sendiri, jadi nggak sanggup beli yang baru, belinya beli second lah. Makanya jadi barang itu nggak kepake, misalnya upgrade, yang lama itu disimpan. Jadi masih ada bangkai-bangkainya atau tukar tambah. Nah kalau tukar tambah baru nggak kelihatan. Takut sih. Kayak itu kan kalau dulu itu kan handphone itu masuknya ke ini ya, ke kebutuhan tersier ya, barang mewah. Jadi ya kan masih ngikut-ngikut tangan, tapi nggak berani minta ke orang tua. Jadinya ya nabung sendiri lihat. Nah dulu itu malah karena ini, jadi kayak pernah ditawarin handphone jadul, kalau nggak salah merek ya kayak si Singen ya. Singen itu pakai ini baterai, kalau yang gede apa ya, A2 atau A3 ya. Nah itu 4 biji. Itu bahannya plastik. Dia nggak tahu tuh ada, jadi kayak ada tempat ngejim gitu, kenal sama agang-agangnya. Dia suka ini jual beli handphone jadul gitu. Ditawarin lah, dia mau handphone jadul nggak, kasih pakai baterai. Kita kan nggak percaya ya awalnya ya, ini beneran handphone atau enggak, karena pakai ini kan pakai baterai tadi, baterainya yang itu A2 A3 tadi. Nanti malah dihidupin, malah nyanyi ditekan tombolnya. Ada suara anjingnya lagi. Tapi pas kita cek ke dalam, ada slot untuk SIM cardnya itu ada. Makanya jadi kita, oh ini beneran dong. Apalagi mereknya juga ini kan, mereknya dari logo serta tulisannya ya beneran dari Singen. Ya kenapa itu? Jadi kita kayak balik lagi ke tadi, kita jemput garang. Ya nggak apa-apa lah, alhamdulillah udah dapet satu vlog ini, dapat 2 orderan. Ya nanti kita lanjut lagi, kita makan siang dulu lah kayaknya, lapar juga. Nanti daripada kita nggak sempat makan, karena biasa kalau udah siang kayak gini, kalau kita rezekinya bagus, lah kita kelewatan ya, oh enggak, kalau rezekinya bagus
Ya kadang-kadang ke jam 3 kita dikasih terus, jadi ya nggak sempat makan. G4, oke, itu blok G1, kita ke blok G4. Masih jauh ini, kita fokus cari alamatnya dulu ya. Biar nggak muter-muter. Ini blok G berapa ini? Oh ini masih G1. Oke, ada ya G2, G3 dan G4. Enakan lah sebelah sana tadi ya. Blok G4 nomor 19. Nomor 19. Mana ya nomor rumahnya ya? G4 17. Oh itu. Siang nggak? Tadi ikan bakar sama ayam KH ya dua-duanya. Ya. Hah? Saya nggak. Oh iya saya. Iya makasih kakak. Saldonya minus. Ya. Sekarang ini jadi kayak ada saldo minus gitu. Jadi kayak misalnya yang gayarnya kan masih ada gayar yang cash ini, gayar yang cash ternyata belanjanya gede. Kadang saldo kita itu di aplikasi cuma 20.000, jadi ya ngutang. Ngutang di aplikasi. Jadi kalau ada yang gayar-gayar non cash ataupun kita dapat tik, nah itu langsung ngotongin yang minus tadi, otomatis dia ngotongin. Ini gimana ya, sering ngisi habis itu minus lagi, ngisi lagi minus lagi. Dapat sih orderan bisa dapat, cuma ya rata-rata dominasinya ya membayar non tunai. Nah jadi kita coba istirahat dulu deh, makan siang dulu, sholat zuhur dulu ya. Terima kasih ya udah nonton vlog ini. Jangan lupa untuk like dan di subscribe lagi, dan juga kalian yang mau ya tanya-tanya sekitaran pengalaman driver ojol bisa ini ya, tulis di komen ya, mau nanya apa aja. Oke, demikian vlog kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.